Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala majlis at-ta'limi rawdatun min riyadil jannah wa alhamana birrifqati wal hikmati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Hadratul mukarramin, para ulama, para satid yang kami muliakan, Ustaz Abdul Wahab, Ustaz Hajiman, Ustaz Muhammad Ali, Ustaz Muhammad Rizal, Ustaz Fatwa, bapak-bapak, para sepuh, bini sepuh, ibu-ibu, segenap jemaah majelis Nurul Hidayah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang indah dan terang ini. Kita dapat bersama-sama menyisihkan waktu kita di dalam hidup ini untuk bertakarrub kepada Allah melalui majelis taklim yang kita cintai ini, yaitu majelis taklim Nurul Hidayah, yang tentu mudah-mudahan semuanya akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah memikirkan diri pribadi, seorang nabi yang tidak memikirkan keluarganya, tetapi yang dipikirkan selama hidup sampai akhir hayatnya, yang paling dirindukan dan dicintainya, bahkan selalu ingin bersama dengan umatnya ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang ada di majelis Nurul Hidayah ini dan majelis-majelis lain yang mereka semua telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Oleh karenanya sekali kita bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka syahadat ini harus selalu dan senantiasa kita jaga. Jangan sampai rusak, jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita keluar dari ajaran Islam dan iman yang kita cintai ini. Ketika itu bisa kita pertahankan, insya Allah meski di dunia kita tak melihat Rasulullah, di dunia tidak bertemu dengan Rasulullah, bahkan membayangkan seperti apa wajahnya kita tidak pernah tahu, tetapi yakin dan percaya bahwa kita yang hidup di akhir zaman ini akan tetap diakui oleh Rasulullah, bahkan umat yang paling dirindukannya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah ismul lidzati wajibul wujud, adalah satu nama zat
yang wajib adanya. Dialah yang awal, yang tidak ada permulaan, dan yang paling akhir, yang tidak ada penghabisannya. Allah adalah zat yang suci, yang tidak butuh kepada apapun, karena Allah itu berdiri sendiri. Justru Allah lah yang menciptakan kita makhluk ini. Itu kenapa Allah disebut dengan Al-Khaliq, sedangkan kita ini disebut dengan makhluk. Karena Allah Maha Suci, kemudian Allah berkenan menciptakan manusia. Dan di antara manusia yang diciptakan Allah ada makhluk-makhluk pilihan, makhluk yang paling mulia. Siapa yang paling mulia? Tidak ada lain, dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak hanya dipuji manusia, tidak hanya dipuji oleh semua makhluk yang ada, tetapi Rasulullah juga dipuji oleh para malaikat. Bahkan Allah sendiri memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah membaca selawat kepadanya. Tumbuhan, binatang yang ada di bumi dan di langit memuji, membaca selawat kepadanya. Malaikat dan Allah pun membaca selawat kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau Allah, malaikat telah membaca selawat memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh tidak pantas, maka sungguh sangat ironi ketika kita umatnya tidak memuji dan selalu membaca selawat kepadanya. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang ada di majelis ini bahwasanya Rasulullah adalah tauladan yang paling ideal sepanjang zaman dalam segala hal, dalam segala keadaan, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam bertetangga, di dalam bernegara. Rasulullah itu adalah suri toladan yang pantas dan wajib kita ikuti. Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul yang penyabar. Selain penyabar, ada kalanya Rasulullah itu tegas. Dalam segala hal Rasulullah tidak pernah salah di dalam melakukan tindakan-tindakan. Oleh karenanya dari ucapan, dari sabda, perilaku dan persetujuan Rasulullah kemudian dijadikan dasar hukum di dalam kita umat Islam untuk menjalani agama ini. Maka pantas ketika para ulama, para aulia-aulia Allah semuanya menjadikan Rasulullah adalah barometer sebagai ukuran untuk mereka bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari para ulama dan aulia Allah, dari para salafun shalihin, kemudian apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian dikembangkan, kemudian ditafsirkan agar umat yang akhir zaman ini mudah di dalam mencerna dan memahami maksud-maksud dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satunya adalah sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwasanya arba'un, ada 4 perkara tarfa'ul abda, yang mana 4 perkara ini akan mengangkat terhadap seorang hamba ila a'lad darajati, kepada derajat yang paling tinggi. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, meskipun orang itu amal kebaikannya sedikit dan ilmunya juga tidak banyak.
Apabila orang melakukan 4 perkara ini, maka kata Imam Junaid al-Baghdadi, orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-hilmu, sikap lemah lembut, sikap sabar, tidak tergesa-gesa. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, al-hilmu ini ada kalimat lain yang beda kata tapi artinya hampir sama. Yang pertama al-anatu, yang kedua adalah al-rifku. Ketiga kata ini meskipun berbeda tapi maksudnya sama, bahwasanya orang yang mempunyai sifat al-rifku, orang yang mempunyai sifat al-hilmu, orang yang mempunyai sifat al-anatu, maka dia tidak akan pernah tergesa-gesa di dalam menghadapi satu persoalan apapun, sebesar apapun persoalan itu. Oleh karenanya, orang yang mempunyai sifat al-hilmu ini adalah orang yang tidak akan pernah keliru di dalam melangkah, orang yang tak akan pernah salah di dalam berucap, orang yang tidak akan pernah bisa menyalahkan orang lain tanpa ia berpikir dulu terhadap apa yang ia lihat, terhadap satu kejadian yang ada di depan mata. Orangnya santai, mau difitnah orang, dirumpi orang, dikatakan begini begitu, tidak kemudian dia tergesa-gesa menanggapi apa yang disampaikan orang. Bisa saja itu fitnah, kalaupun itu benar, bisa saja itu karena sifat yang ada pada orang yang merumpi terhadapnya, itulah sesungguhnya dia tidak benar. Maka orang yang punya sikap lemah lembut, dia tidak akan pernah bergeser dari ajaran agamanya. Sikap ini bisa didapat oleh setiap orang, karena sesungguhnya di dalam diri manusia sikap al-hilmu ini telah ada. Hanya saja potensi yang diberikan Allah ini kadang tidak bisa kita untuk memanfaatkannya. Karena apa? Karena di dalam diri manusia tidak hanya nafsul mutmainnah yang ada, tetapi nafsul amarah pun bersemayam di dalam dada manusia. Kalau nafsul mutmainnah adalah nafsu ketenangan, nafsu yang membawa seseorang menjadi lemah lembut, sabar, dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi persoalan. Tetapi nafsu amarah adalah sebaliknya. Ketika menghadapi persoalan sedikit saja, kemudian dia bertindak, kadang dari tindakannya itulah justru dia semakin jauh dari Allah dan Rasulnya. Maka sikap al-hilmu itu harus dimiliki oleh kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam diri manusia ada nafsu-nafsu yang berlawanan, maka perlunya kita selalu saling mengingatkan. Perlu kita ibadah kepada Allah, perlu kita banyak istighfar kepada Allah, perlu kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa ada taufik dari Allah, tanpa ada hidayah dari Allah, tanpa ada pertolongan Rasulullah, setiap kita tidak mungkin mampu untuk menghindar dan mengelak dari apa yang saya jelaskan di depan. Di awal mukaddimah tadi saya mengutip satu surat yang biasa kita dengar hari-hari, bahkan setiap kita mungkin hafal, yaitu surat An-Nas. Di surat An-Nas inilah Allah menyatakan bahwa manusia itu memang dapat lupa. Karena An-Nas itu kata dasarnya adalah nasiyah. Nasiyah itu artinya lupa. An-Nas artinya manusia. Maksudnya manusia itu memang tempatnya lupa. Ada yang memang lupa, ada yang pura-pura lupa. Itu sifat manusia. Di ayat ini, di dalam surat ini ada lafaz An-Nas, ada lafaz Khannas. Apa maksudnya?
Kata ulama di dalam kitab, Khannas itu nama iblis. Jadi iblis ada yang bernama Khannas. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan keraguan-raguan yang ditiupkan oleh Khannas. Siapa Khannas? Khannas adalah iblis. Ini ada kisah, ada asbabun nuzulnya. Dulu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan Allah dari surga, diusir oleh Allah. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa, dia menempati bumi ini. Nabi Adam berkeluarga sebagaimana kita hari ini. Dia punya rumah, bekerja untuk mencari nafkah yang bisa dimakan oleh Nabi Adam, oleh istrinya dan anak-anaknya. Sebagaimana biasa, karena Nabi Adam adalah seorang petani. Ketika Nabi Adam berangkat ke ladang, Siti Hawa berada di rumah menunggu anak-anaknya. Tiba-tiba ibu dari Khannas ini membawa anak iblis yang bernama Khannas ini, dibawa ke Siti Hawa saat Adam tidak ada. Apa yang dilakukan oleh ibu Khannas? Dia datang seperti biasa, meskipun dia kafir, dia murtad, dia ingkar kepada Allah. Iblis ini adalah makhluk yang sangat alim. Iblis itu hafal Quran, Bu. Segala ilmu tahu, karena memang dia adalah rajanya para malaikat awalnya. Sampai ke rumah Nabi Adam mengucapkan salam, Assalamualaikum, dijawab oleh Siti Hawa, Waalaikumsalam. Hawa, aku datang ke sini ingin menitipkan anakku Khannas. Besok pagi akan aku jemput anakku ini, karena aku masih ada keperluan yang lain. Diterima oleh Siti Hawa. Ketika Nabi Adam pulang, dia melihat ada Khannas, ada anak iblis ini. Kemudian apa kata Nabi Adam kepada Siti Hawa? Hei istriku Hawa, kenapa engkau menerima titipan Khannas ini? Iya bang, kalau bahasa gitu ya. Ibunya nitipkan padaku. Apakah kamu tidak tahu bahwa Khannas ini adalah anak iblis, istriku? Udah, kamu bunuh saja Khannas ini. Karena diperintah oleh Nabi Adam dibunuh Khannas ini, mati. Setelah mati, besok paginya ibunya datang menjemput anaknya Khannas ini. Apa kata ibunya? Siti Hawa, mana anakku yang kutitipkan padamu? Tidak ada lagi, karena suamiku memerintahkan untuk dibunuh. Anakmu sudah kubunuh Khannas itu. Oh begitu. Sambil nangis ibunya Khannas ini, kemudian berkata, Khannas, Khannas, bangun kamu nak, bangun. Karena panggilan dari ibunya, kemudian anak iblis yang bernama Khannas ini terbangun, hidup lagi. Karena memang iblis tak akan pernah bisa mati. Karena hidup lagi, kedua kalinya sang ibu menitipkan kembali ke Siti Hawa. Begitulah ketika Nabi Adam pulang dari ladang, dia kembali lagi-lagi menyaksikan Khannas ini dipelihara oleh Siti Hawa. Kemudian apa? Kata Nabi Adam, bunuh istriku. Kenapa masih kau pelihara Khannas ini? Kau bunuh lagi, kemudian setelah kau bunuh, kau cincang-cincang. Dibunuh Khannas ini oleh Siti Hawa. Setelah dibunuh, dicincang-cincang, mati lagi kedua kalinya. Besok paginya datang ibunya Khannas. Ditanya lagi ke Siti Hawa, mana anakku Khannas? Anakmu telah kubunuh dan telah kucincang-cincang. Apa kata sang ibunya? Khannas, Khannas, bangun nak. Bangun lagi Khannas. Dua kali Khannas hidup kembali. Setelah itu dititipkan lagi oleh sang ibu. Pulang Nabi Adam menyaksikan Khannas hidup kembali. Apa kata Nabi Adam? Istriku, kau bunuh kembali Khannas ini. Kemudian kau cincang-cincang. Setelah kau cincang, kemudian kau makan. Jangan ada yang tersisa dari tubuh Khannas itu. Kamu makan semuanya. Setelah dimakan oleh Siti Hawa, besok paginya sang ibu
Khannas ini kembali datang. Ditanya lagi ke Siti Hawa, mana anakku? Anakmu tidak ada lagi. Kalau kemarin hanya aku cincang, hanya aku bunuh, tapi hari ini tidak hanya aku bunuh dan aku cincang, tapi anakmu telah aku makan, ada di dalam perutku. Apa kata sang ibunya? Ibunya kembali memanggil anaknya, Khannas, 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 bangun nak, bangun, keluar kamu. Karena dipanggil oleh sang ibu, kemudian perut Siti Hawa bergolak karena Khannas akan keluar. Dari perut naik, naik, naik sampai ke dada. Ketika sampai di dada itulah kemudian sang ibu berkata, Khannas, berhenti kamu di situ nak. Jangan bergerak kamu dari dada Hawa. Tugasmu adalah menggoda Siti Hawa dan Nabi Adam beserta anak cucunya sampai hari kiamat nak. Jangan keluar lagi kamu dari tubuh, dari dada Siti Hawa itu. Makanya di dada kita ini ada khannasnya Pak, Bu. Ada khannasnya. Maka jangan heran, baik yang laki-laki apalagi yang perempuan, ketika ada hal-hal yang aneh sedikit saja kepo. Oke, ada apa? Apa? Di mana nak tahu? Bosan. Biar lagi nyusui anak ditinggal. Karena ada khannas di sini. Dipancing sedikit aja oleh orang. Anaknya beli gelang 3 kilo gitu. Mana ada tebak 3 kilo, paling enggak nyantai besi putih di empuk emas. Mau dari mana dia? Saya percaya, dah beli emas katanya. Orang jual emas paling tak betul. Mulai panjang cerita. Yang awalnya tidak melakukan dosa, karena di dada ini ada khannas, dan khannasnya tak pernah dia lemahkan. Akhirnya khannasnya bergejolak terus di dadanya, mempengaruhi manusia, selalu berbuat dosa. Maka orang yang tidak sholat, orang yang tak mau puasa, yang tidak suka istighfar, khannasnya ini semakin hari semakin membesar, nafsu jahatnya semakin membesar, mulutnya semakin tak terkendali untuk menjelek-jelekan orang, menjahat-jahatkan orang, ngerumpi orang, tidak terpeduli kadang apakah itu tetangganya, apakah itu saudaranya, apakah itu gurunya, tak peduli, yang penting puas dadanya karena dia telah dikendalikan oleh khannas ini. Maka di majelis ini, Nurul Hidayah ini, kita jaga majelis ini tidak hanya sekedar dijaga, tapi juga kita harus ada efek positif ketika kita ikut majelis itu. Kita latih manusia ini, kalau tidak dilatih tak bisa, tidak akan bisa. Tahan mulutnya. Biar kawan kita ngomongkan orang, kalau udah ada dilayani nanti yang ngomong pun diam sih, tidak panjang ceritanya. Itu dah selesai itu. Jangan makin dulu Ini mah ngomong ini kita kebaikan di majelis ini. Datang ke majelis taklim ya. Ibadah kita berangkat dari dicatat anak malaikat. Oh, Mak Endang berangkat dari Kijil Pesisir jam 6.15 menit pakai sepeda motor Supra. Catat oleh mereka. Sampai di majelis ibu-ibu ada ngadap ke saya gitu. Ngadap ke samping aku kita mereka coret tak jadi amal gitu, buang, batal. Jadi yang bisa menyelamatkan Anda itu bukan ustaz, bukan kiai. Yang bisa menyelamatkan Anda adalah diri kita masing-masing. Karena nanti di pengadilan Allah, anak tak bisa menyelamatkan orang tua, suami tak bisa membawa istrinya, begitupun istri tak akan bisa bergantung kepada suami.
Karena yang diharapkan syafaatnya adalah Rasulullah SAW. Masing-masing nafsi di akhirat nanti nafsi. Jadi ayo jaga punya amal. Sampai ini mau untung ada di Majelis Nurul Hidayah ini, ada di sini. Sampai 1 jam saja ada di majelis, sama dengan ibadah 1 tahun. Tapi yang dimaksud itu dari berangkat sampai pulang, sampai tidak melakukan maksiat apapun, tidak melakukan dosa, sama dengan setahun. Untung lah, untung. Nah, jangan dirusak lah. Itu udah capek-capek di majelis, bapak-bapaknya tadi udah kerja, ibu-ibunya pun sama di rumah bukan nyaman. Dari subuh yang nyapu, yang masak, yang belanja, belum nyuci. Suami datang, melayani suami makan, malam balik ini ngurus suami, yang minta kopi lah, yang apa, dilayani suami. Udah tidur pun dibangunkan karena ada yang bangun, dibangunkan karena ada yang bangun. Jadi capek ini jangan dirusak, ibadah kita jangan dirusak. Kita ini bersaudara, apalagi di Majelis Nurul Hidayah ini, kita harus satu hati. Kita ini bersaudara kita. Saya kan main tadi datuk gitu sama satu datuk gitu Nabi bakal ngampul endang, kita ngaku aja malam Jumat. Itu saling nasihati ini. Ini kebetulan saya yang ceramah. Kalau dari saya kadang Ustaz Wahab, Ustaz yang lain. Kebetulan saya yang ceramah. Maksud saya ceramah ini untuk saya juga, bukan hanya untuk Bapak Ibu. Jadi kita harus saling mengingatkan pada baina dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena mengingatkan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Jadi kalau orang diingatkan, udah diingatkan bagus-bagus, kemudian dia ngamuk-ngamuk, berarti orang tak beriman itu. Kalau orang beriman akan berterima kasih ketika diingatkan. Nah itu yang pertama, sifat al-hilmu. Kalau ingin diangkat derajat oleh Allah, meskipun kita orang tak berilmu, orang tak banyak ibadahnya, jarang sholat malam, tidak punya zikir-zikir khusus, sholat hanya 5 waktu saja, tapi derajat akan diangkat Allah. Yang pertama harus punya sifat al-ilmu. Yang kedua wat-tawadhu, adalah sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati ke siapapun. Bukan rendah diri. Rendah diri itu dilarang agama. Tapi kalau rendah hati itu diperintahkan agama. Tidak boleh sombong. Karena kesombongan itu, orang yang sombong meskipun sebiji zarah, sebiji sawi, kesombongannya diharamkan oleh Allah masuk surga. Apakah dia sombong karena hartanya, sombong karena ilmunya, sombong karena kegantengannya, ketampanannya, kecantikannya, hal apapun, kesombongan tidak akan membawa Anda ke surga, tapi kesombongan akan membawa Anda ke neraka. Hati-hati, meskipun Anda kiai, mudah jadi syekh, jangan sombong. Justru orang yang baik, yang tawadhu, semakin ilmunya tinggi, dia semakin menunduk, seperti padi. Padi kalau berisi makin nunduk, makin berat, makin nunduk. Semakin hebat, semakin menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harus tawadhu. Jadi kalau kiai, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah pun itu harus tawadhu, apalagi kita. Maksudnya begitu. Jangan sombong. Yang ketiga wasakha'u. Sakha itu dermawan. Tidak pelit, bin kikil, bin medik. Jadi dermawan. Kenapa? Karena dari apa yang kita miliki itu adalah hakun lisa'i wal mahrum.
Ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta tapi tetap butuh bantuan kita. Dari harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang memang harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, Allah ambil sendiri nanti dengan cara Allah. Maka kita punya tenaga, sedekahkan tenagamu. Punya ide, punya kepintaran, sedekahkan ilmu. Kamu punya harta, sedekahkan hartamu. Apa yang kita miliki? Ayo. Kalau itu bisa dilakukan, makmur Islam, jaya Islam. Tetapi kalau orang Islam semuanya pelit, ya habis juga. Dulu zaman Nabi Daud, pernah dulu umat Nabi Daud ini protes pada Nabi Daud. Nabi Daud, kamu kan Nabi, doamu dikabul Allah. Kenapa harus ada orang mati? Kenapa harus ada miskin? Kamu doa pada Allah, minta pada Allah, kami tidak usah dia matian, hidup semua. Dan kami semua ini harus kaya semua, jangan ada yang miskin. Karena permintaan umatnya Nabi Daud berdoa kepada Allah. Karena doa seorang Nabi dikabul oleh Allah. Akhirnya apa? Umat Nabi Daud tak ada yang mati. Umur 300 tahun tak mati, 500 tahun tak mati, 1000 tahun pun tak mati. Akhirnya apa? Anak cucunya pening kepala. Umur udah ratusan tahun, udah tak bisa apa-apa, tapi tak mau mati-mati, hidup terus, bekerja tak bisa. Akhirnya anak cucunya mau keluar bekerja, dari uang dan sebagainya, tak bisa. Nunggu saja, nunggu bapaknya, nunggu datuk. Padahal datuknya udah meleleh, dari hidung meleleh, dari mata meleleh, udah tua, tak mati-mati. Terus yang kedua, doa kaya. Kaya semua umat Nabi Daud, tidak ada yang miskin. Akhirnya apa? Kebingungan semua. Yang tetangganya mau ngopah buat rumah, ke tetangganya yang lain. Apa ke tetangga yang lain? Kamu jangan menghina aku ya. Aku disuruh nukang rumah kau. Rumah aku tak ada yang nukang nih. Kamu gaji berapa dengan aku? Kalau kau sehari gaji 1 juta denganku, aku berani 2 juta sama kau. Duitku pun banyak, karena semua banyak duit. Tidak ada yang mau nukang. Akhirnya rumah tak bisa dibuat meskipun duit Pak. Makanya ada orang kaya dan miskin. Itu adalah simbiosisme mutualisme. Adalah berkesinambungan, saling butuh kita. Yang kaya butuh yang miskin, miskin butuh yang kaya, yang pintar butuh yang bodoh, yang bodoh juga butuh yang pintar. Kalau keseimbangan ini berlaku, tetap dijalankan di bumi ini, damai kita. Yang kaya enak punya duit, yang miskin butuh uang, minta kerja, dikasih kerja, diupah dengan uang. Apa yang diinginkan oleh yang kaya bisa terjadi, yang miskin juga bisa mendapatkan uang yang ia cari. Jadi zaman Nabi Daud, akhirnya apa? Umatnya doa lagi. Doakan Daud kepada Allah, udah balikkan asalnya. Yang mana mau dimatikan, matikan. Yang mana mau dikayakan, miskinkan, silakan. Terserah Allah. Akhirnya kembali asal lagi. Jadi sesuatu yang ditetapkan Allah itu sesungguhnya yang terbaik untuk kita. Perlu dibedakan oleh jemaah sekalian. Beda harta dengan rezeki. Jangan samakan itu. Ar-rizqu wal malu yufarriqan. Dua yang berbeda. Kalau harta, sampean punya uang beli tanah, beli rumah, beli mobil, beli pesawat, terserah kalian, itu hak itu. Tapi kalau yang disebut rezeki adalah sesuatu yang telah masuk ke tenggorokan dan masuk ke perut, itu rezeki. Uang yang miliaran yang ada di genggaman Anda itu belum tentu menjadi rezeki Anda. Bisa saja menjadi rezeki orang lain.
Contoh ini, pisang yang nanam Pak Ketat, yang menggoreng Bu Ketat, yang makan pun Pak Ketat, Bu Ketat. Kita numpang. Tapi tak dimakan dia semua nih. Yang nanam dia, yang punya dia, yang goreng dia, tapi yang makan Abdurrahman. Ini rezeki nih. Jadi rezeki itu yang masuk ke sini. Maka doa kita adalah apa? Wa barakatan fil rizki, dan keberkahan dalam rezeki. Yang masuk ke perut ini minta diberkahkan. Kalau rezeki yang masuk ke perut Anda ini berkah, maka rezeki yang masuk itu akan membawa Anda untuk beribadah kepada Allah. Kalau rezeki yang masuk ini berkah, maka rezeki yang masuk ini akan menggerakkan Anda kepada kebaikan-kebaikan, bukan kepada kemungkaran. Itu rezeki. Nah, kalau harta yang itu, yang ada tumpuk-tumpuk, itulah harta. Jadi harta belum tentu menjadi rezeki Anda, tapi rezeki Anda itulah harta Anda. Itu beda. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dharma. Yang keempat, wa husnul khuluqi, dan mempunyai perangai yang baik. Orang senang melihat dia. Kalau berdiam dengan dia itu senang orang, anteng orang, suka. Husnul khuluq. Bukan sekali dia ini bertamu, gelisah kalau rumahnya. Bila balik lagi. Itu bukan husnul khuluq. Orang husnul khuluq itu senang ketika tidak kelihatan dirindukan orang, dan ketika bersama orang itu senang, ingin berlama-lama dengannya. Itu husnul khuluq, menyenangkan orang yang seperti itu. Kenapa? Yang pasti orang yang husnul khuluq tidak akan suka ngomongin orang. Orang yang husnul khuluq akhlaknya pasti baik. Orang yang husnul khuluq ketika berkumpul dengan orang, dia tidak akan mengganggu orang lain. Ibaratkan lebah ketika hinggap di rumah, hinggap di pohon, hinggap di apapun, yang dibawa bukan kejelekan, tapi apa? Lebah ketika hinggap di pohon, dia akan membawa madu. Yang diberikan adalah madu. Itu orang husnul khuluq. Tapi orang-orang husnul khuluq jangan disalah-salahi. Lebah kalau diganggu dia digigit, sekali dia ngejar, coba lebah sekali ngejar kita, apalagi di atas tanahnya gitu, di atas bumi, sampai nyelam ke dalam air pun ditunggunya di tepi sungai. Tunggu keluar, diutangi. Nah itu, empat sifat ini yang harus kita miliki. Kalau empat sifat ini Anda miliki, Allah akan tinggikan derajat Anda. Biarpun Anda bodoh, tak punya ilmu, orang akan sungkan dengan kita, hormat dengan kita. Ini udahlah bodoh, sombong, udahlah miskin, belagak kayu. Tidak ada manusia lagi di kampung. Hancur itu menjadi macam ini. Semua orang akan benci. Nah jadi itu empat sifat ini. Nah, mudah-mudahan kita semua jemaah Nurul Hidayah ini bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Biar ada manfaatnya kita di majelis ini. Ingat-ingat pengajian dulu. Tadi Pak Kiai ini jelaskan ini. Nah, tanya ke Mendak, balik besok. Bulan Jumat Pak Kiai jelaskan apa Mendak? Jelaskan istri tidur dibangunkan karena dia bangun. Lalu nyanyi malam diingat. Jadi itu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang saya dapat sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.